Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'an. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an wa razukna fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para pimpinan dari Bank BJB ya. BJB itu singkatan apa, Mas? Bank Jabar Banten. Bank Jabar Banten. Jabar Banten. Kalau saya punya singkatan sendiri. Bank BJB itu berkah juga bermanfaat. Jadi semua yang nabung di BJB insya Allah berkah, dia juga bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga Bapak Arfandi tadi ya, sebagai pimpinan dari Bank BJB dan seluruh staf yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak? Majelis seperti ini, saya bilang majelis ya, atau pengajian virtual. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang, pernah sabda beliau di riwayat Sahih Bukhari, beliau katakan, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghasyahumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Orang yang berkumpul atau duduk atau seperti ini, kalau kita lagi pandemi jadi live streaming, yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghasyahumur rahmah, untuk mengingat Allah maka para malaikat akan menaungi kita semua dengan naungan rahmat. Dan di ujung hadis ini beliau katakan, fadzakarahumullah fiman indah, dan Allah akan membanggakan nama-nama kita semua nih yang sering-sering ngaji begini di hadapan makhluk Allah yang lain. Artinya nama-nama kita akan dipopulerkan di hadapan para nabi, di hadapan para rasul, di hadapan para malaikat, sehingga nama kita nanti akan dikenal oleh mereka. Kalau nama kita sudah dikenal oleh para nabi, oleh para rasul, hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah orang-orang yang rajin majelis seperti ini kelak dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan juga Nabi SAW pernah bilang, majelis seperti ini atau tempat-tempat yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, ada mengingat Allah, ada salawat kepada Nabi Muhammad, ada silaturahim, itu adalah raudhah min riyadil jinan, kebun dari tamannya surga. Artinya malam hari ini BJB mengadakan pengajian atau pengajian virtual, kajian virtual. Ini saat ini BJB sedang bukan bank lagi, tapi kata Rasulullah, raudhah min riyadil jinan, kebun dari tamannya surga. Artinya BJB detik ini sedang jadi surga. Jadi kita lagi ada di mana nih? Lagi ada di surga sekarang. Bapak-bapak yang menyaksikan, ibu-ibu yang menyaksikan, sesungguhnya kita itu lagi ada di surga sekarang. Karena kata Rasulullah, tempat yang di dalamnya ada pembahasan tentang mengingat Allah, tentang salawat pada Nabi Muhammad, maka itu adalah surga. Makanya dari tadi pas masuk itu saya melihat, oh ternyata nggak susah ya untuk melihat bidadari. Ternyata tadi udah banyak bidadari, masya Allah. Di belakang sana juga ada bidadari, masya Allah. Karena di sini di surga ya, masya Allah. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah katakan, karena temanya sholawat, saya langsung singgung, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam, orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad satu kali, ini sholawat satu kali, Allah akan membalas sholawatnya sebanyak 10 kali. Masya Allah, ini satu dibalikin sama Allah 10 kali. Kita, mulut kita nih mas, mulut kita kan mulut-mulut yang tidak berkualitas. Ketika kita berdoa, banyak maksiat di dalam mulut kita. Bukan sedikit ngomong yang benar, bahkan banyaknya maksiat di dalam mulut kita. Tapi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dibalas dengan solawatnya Allah kepada kita sebanyak 10 kali. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau pernah katakan bahwa satu aja kita mendapatkan solawatnya Allah, maka itu sudah mencukupi kebutuhan kita dunia wal akhirah. Masya Allah. Enak banget ya. Itu baru salah satu dari keberkahan solawat. Yang kedua, amal ibadah kita. Amal ibadah kita sehari-hari. Ya sholat, ya sedekah, dan lain-lain. Itu bainal qabul taraddiha, antara diterima dan ditolak. Ya, seperti kita ketahui kalau kita sedekah,
Bisa aja sedekah itu hilang, hancur, manakala kita ria, ya, merasa lebih baik, pamer dan lain-lainnya. Sholat, nah ini sholat nih. Sholat kita, kalau sholatnya benar, sholatnya diterima. Tapi kalau sholatnya nggak benar, sholatnya nggak diterima. Nah yang fatal lagi gini, sholat itu ketika sholatnya benar, kalau benar nih, rukunnya benar, syarat sahnya benar, sholat akan berubah menjelma menjadi sesosok makhluk. Dia akan mendoakan kita, mas. Kalau sholat kita benar, sholat itu akan mendoakan kita, hafidhullah kama hafidhtani. Ya Allah, jagalah dia, jagalah orang ini sebagaimana orang ini sudah menjaga aku, kata sholat. Itu kalau sholatnya benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, nah ini yang bahaya. Kalau sholatnya nggak benar, maka sholat itu akan berubah menjadi seorang makhluk. Dia akan menyumpahi kita dengan sumpah, doya'tallah kama doya'tani. Ya Allah, telantarkan dia sebagaimana dia menelantarkanku. Itu baru sholat. Nah yang ngeri gitu, mungkin kita semua yang ada di sini, yang hadir, yang menonton video ini atau streaming ini, yang hadir juga di sini, barangkali hidup kita yang masih apes, ya, yang jomblo masih jomblo, ya, sama, kena ya langsung. Masa ada pantun, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jomblo, berarti katanya, itu mantan udah sampai penghulu, lu masih sendirian. Tapi ada lagi, sholawatan di Gunung Jati, jangan lupa banyak sedekah. Jomblo nggak usah kecil hati, selesai acara ini insya Allah menikah. Amin. Itu tadi masalah sholat. Kalau sholatnya benar, kita akan didoakan oleh sholat. Kalau sholatnya nggak benar, kita nggak disumpahi oleh sholat. Artinya hidup kita yang apes, barangkali sholatnya belum benar. Itu tadi amal ibadah kita bainal qabul taraddiha. Di ujungnya ada illa sholat ala Nabi Muhammadin, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat tuh dalam kondisi apapun diterima oleh Allah SWT. Mau katanya riya kita nih, saya riya nih, pengen sholawatan biar disangka alim, itu tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan salam kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ini indahnya amaliyah yang dimulai dengan sholawat. Doa, jadi saya masuk ke doa. Sekarang ini kan banyak tuh ya di sosmed, kadang di inbox itu DM banyak yang curhat ke saya, misalnya ini doa saya kok nggak dikabul-kabul ini. Saya udah doa siang malam kok nggak dikabul juga doa. Teman-teman perlu diketahui bahwa Allah mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Yang pertama, kita dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, sesuai waktu yang kita pengen. Dan kita berdoa detik itu, ya Allah, saya pengen diangkat jadi manajer bulan depan, Allah kabul, misal. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tunda hingga waktu yang paling dibutuhkan oleh kita. Jadi kadang keinginan tuh beda dengan kebutuhan. Ya, kita pengen tapi sebenarnya kita nggak butuh, gitu ya. Allah tahu nih, ente ini belum cocok jadi manajer. Soalnya kalau duitnya banyak nanti maksiat nih. Nah gitu. Jadi Allah tahan dulu sampai waktu yang pas buat kita, keimanan kita sudah cocok untuk jadi manajer, misal. Itu yang kedua, ditunda. Nah, yang ketiga adalah Allah nggak mengabulkan apa yang kita minta. Ya Allah pengen jadi manajer, nggak dikabulkan oleh Allah, tapi diganti dengan yang lebih indah. Nah, diganti dengan yang lebih indah ini kadarnya menurut siapa? Menurut Allah. Barangkali, ya Allah, saya pengen jadi manajer, ternyata dijadikan cleaning service, misalkan. Ini otak kita kan langsung, waduh, kok kebalikannya gitu. Ini bukan saya merendahkan cleaning service, namun umumnya orang merasa bahwa menjadi manajer itu lebih baik. Tapi barangkali di dalam aktivitas yang turun tadi menjadi cleaning service, Allah kasih fasilitas kita untuk ibadah yang lebih banyak. Allah kasih otak kita untuk lebih fokus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ganti doa kita tadi dengan hal yang lebih indah, dengan hal yang lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu tips teman-teman, ketika doa kita lama dikabulkannya, ada satu hadis Nabi SAW, saya ingat. Beliau katakan, ad-du'a mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'ala nabi. Doa kita terhalang manakala kita belum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini perlu dikoreksi barangkali ketika kita memulai doa, itu kita belum solawat kepada Rasulullah, sehingga doanya mahjub, terhalang. Ya, ini artinya teman-teman, kalau di bahasa itu mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya, kalau doanya terhalang manakala belum bersolawat, berarti sesudah bersolawat doanya pasti dijawab Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu, insyaallah. Ya seperti itu.
berkah-berkahnya dari salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau boleh tahu acara sampai jam berapa? Setengah 8. Sampai setengah 8. Saya pikir sampai subuh. Karena kalau saya ngisi acara di tempat-tempat pengajian itu selalu jamaah mintanya sampai subuh. Padahal subuh itu berat, karena subuh itu singkatan. Subuh itu sulit melupakan kenangan yang sering kamu. Ada lagi yang minta sampai pagi. Usaldi, kita pengajian sampai pagi. Waduh, saya bilang. Pagi itu berat juga, karena pagi itu singkatan juga. Padahal masih sayang, tapi udah tinggal pergi. Nah, ini yang agak-agak bahaya. Ini saya kasih tips buat para jomblowati. Buat para jomblowati, ketika Anda memilih pasangan, pilihlah pasangan dari kalangan kaum pecian. Kayak yang saya pakai ini. Iya. Karena peci itu singkatan juga. Oh, singkatan juga. Peci itu pria yang layak untuk dicintai. Asik. Iya. Atau dari kaum sarungan. Kalau saya sarungan ya. Kalau Mas kan gamisan. Sarungan tuh singkatan. Sarungan, sayangnya tulus tanpa mengumbar angan-angan. Kalau Mas ini kan, Masnya namanya siapa? Cecep, Pak. Mas? Cecep. Mas Cecep gamisan. Gamisan itu nggak mau nolak kalau diajak seriusan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi carilah jodoh di tempat-tempat yang baik, di majelis-majelis yang baik, dengan pakaian-pakaian yang baik seperti ini. Mudah-mudahan jodohnya jadi panjang. Amin. Iya, amin paling kencang nih dia kalau gitu. Insyaallah. Kita karena temanya sholawat, kita bicarakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah orang yang paling indah fisik dan akhlak. Beliau itu pernah ada yang nanya, wajahnya Nabi itu seperti apa? Ada orang nanya. Dikatakan oleh para sahabat, "Qil li ba'dihim ka'anna wajhahu qamar bal adwa'u minal qamar." Wajahnya Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama. Nah, kita kalau ngeliat bulan purnama kan bulan sekeliling itu nggak ada awan bersih. Nah, ini wajahnya Nabi Muhammad seperti purnama. Bahkan dikatakan ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seolah-olah matahari bersinar atau berdebar di wajahnya Rasulullah SAW. Kebayangnya gimana gantengnya Nabi Muhammad itu. Tapi beliau gantengnya itu tidak mematikan gantengnya Nabi Muhammad. Artinya kalau ada orang jelek, saya sebut orang jelek ya. Orang jelek diletakkan di samping Nabi Yusuf. Ini orang jelek akan semakin kelihatan jeleknya. Karena dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Ganteng Nabi Yusuf. Tapi kalau ada orang jelek disandingkan dengan Nabi Muhammad, maka orang yang tadinya jelek akan terbawa dengan keindahannya Rasulullah SAW. Karena tadi, ya, qad khashi'a dzul jalal wa intaha ilaihil kamal. Rasulullah itu dengan karisma dan kemuliaannya beliau dan dengan puncak kesempurnaan. Masya Allah. Jadi kita ini kan kadang pengen tampil sempurna, ya, pakai skincare ya, skincare, baju dibagus-bagusin. Pakai aksesoris nih kayak saya, cincin banyak banget. Semua jari kadang saya pakai cincin sultan ya. Kadang kita begitu. Dan Rasulullah adalah makhluk yang mencapai puncak kesempurnaan yang Allah ciptakan dengan begitu sempurna. Ada Rasulullah SAW. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau di dalam mensyifati Nabi Muhammad SAW fisiknya, beliau katakan, "Ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mislah." Tidak pernah aku melihat orang yang sebelum Nabi dan orang yang sesudah Nabi, orang yang seperti Nabi Muhammad SAW, baik fisik maupun akhlak. Ini artinya Nabi Muhammad tuh gak ada bandingan. Bahkan sahabat-sahabat beliau itu sepupunya Nabi juga, sahabatnya Nabi juga. Sayyidina Ali nggak pernah ngelihat orang yang sebelum Nabi dan sesudah Nabi, orang yang kayak Nabi Muhammad, nggak ketemu bisa. Masya Allah, begini sifat tubuhnya Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah, asisten rumah tangga kalau kata kita, selama 10 tahun. Jadi hidup di rumahnya Rasulullah, makan bareng sama Nabi Muhammad. Tiap Nabi Muhammad selesai wudhu, beliau ngambil bekas air wudhunya Rasulullah dari tangan beliau, sering cium tangan sama Nabi Muhammad. Beliau pernah membuat syair seperti ini, "Ma masastu hadiran wala tibajan aliyan min kafin Nabi SAW wala waja'tu rihan arbiyat min arkin Nabi SAW."
Kata beliau, nggak pernah kutemukan minyak wangi yang lebih wangi dari keringat tangannya Nabi Muhammad SAW. Dan nggak pernah kutemukan sutra dan beludru yang lebih lembut dari kulit telapak tangannya Rasulullah SAW. Bagaimana gitu? Keindahannya Rasulullah SAW. Bahkan ya, ada satu penyair di zaman Nabi Muhammad namanya Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit ini adalah orang yang suka memuji-muji Nabi Muhammad di depan Nabi Muhammad. Kalau kata kita sekarang penyanyi Rasulullah. Kalau sekarang kan misalkan ada acara presiden atau acara syukuran bupati misalkan, ada yang nyanyi kan, muji-muji bupati. Nah, Sayyidina Hasan bin Sabit adalah orang yang sering memuji Nabi Muhammad di depan Nabi Muhammad. Beliau ciptakan syair seperti ini. Ajmalu minka lam tara qattu aini. Ahsanu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Artinya, ajmalu minka lam tara qattu aini. Orang yang cakepnya kayak Nabi, yang gantengnya kayak Nabi, itu nggak pernah saya lihat dengan mata saya seumur hidup saya. Ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan orang setampan Nabi, fisik sebagus Nabi ini nggak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Khuliqta, engkau ya Rasulullah. Ini mujinya sambil di depan Rasul. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Rasulullah, engkau lahir tidak membawa cacat dan aib celak sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah engkau ya Rasulullah Nabi Muhammad itu diciptakan sesuai keinginanmu sendiri. Di sini kita ada nggak yang lahir request? Ya Allah, saya pengen lahirnya mancung. Nggak ada, makanya pesek semua gitu. Iya, makanya kita karena lahir itu nggak bisa request, tapi ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah Nabi Muhammad ini diciptakan sesuai keinginannya beliau sendiri. Rasulullah itu diciptakan dengan fisik yang sempurna sesuai request. Ya Allah, saya pengen mancung, dikasih mancung. Saya pengen bersih, dipengen bersih. Ada Rasulullah SAW. Sebetulnya ini nggak tepat kalau dibilang tausiah, karena saya itu sebetulnya bukan ustadz. Saya itu masih muridnya ustadz. Saya berdakwah di sosial media dari tahun 2017. Harapannya adalah dakwah saya ini bisa diterima oleh kalangan-kalangan. Yang pertama, concern saya adalah kalangan-kalangan di luar majelis, di luar masjid. Makanya saya dakwah di sosial media ke anak-anak muda nih. Karena anak-anak muda ini paling susah. Diajak ke majelis susah, diajak ke masjid apalagi. Subuh paling 2-3 orang. Makanya tugas-tugas para konten kreator untuk menyampaikan dakwah-dakwahnya Nabi Muhammad SAW di sosial media seperti ini, dengan mempermudah mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan motivasi seperti itu. Karena emang kalau anak-anak muda biasanya harus dideketin sama yang muda lagi. Biasanya begitu. Sedikit ditanya, Ustadz, kita itu lahir kan belum mengenal Rasulullah, artinya kondisi kita lahir itu kita sudah Islam, sudah tahu Tuhan kita siapa, Rasul kita itu siapa, kita sudah bersyahadat. Yang saya pengen tanyakan ke Ustadz, selama ini kan bagaimana sih cara kita mencintai Rasulullah padahal kita tidak mengenalnya. Selama ini kita selalu mendengar histori, buku seperti itu, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Adnan. Betul. Insyaallah. Bapak Adnan ini salah satu nama kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada nasabnya Nabi Rasulullah sampai ke Adnan. Nah, mudah-mudahan kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat walafiat. Seluruh keturunannya dijadikan ulama, jadikan orang-orang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan tentang bagaimana caranya kita bisa mencintai Rasulullah padahal kita belum melihat Rasulullah. Pak Adnan dan teman-teman semua, sebagaimana kita bisa mengidolakan sosok artis. Kita bisa melihat artis karena kita mencari tahu artis itu lahirnya di mana, artis itu lahirnya kapan, tinggalnya di mana, teman-teman artis itu siapa, ini artis kerjaannya ngapain.
sampai kita tahu semua tentang artis itu, kemudian kita ngefans. Karena ada hal-hal positif di dalam artis itu. Artinya kalau kita mau mencintai Nabi Muhammad SAW, hal yang paling utama adalah kita kenal beliau melalui para ulama, melalui membaca sirah Nabi, sejarah kehidupan Nabi. Beliau lahir di mana, beliau istrinya siapa, bapaknya siapa, kakeknya siapa, keturunannya siapa, apa yang beliau bawa Nabi Muhammad, bagaimana fisiknya Nabi Muhammad. Yang harus kita perhatikan adalah kita kenali Rasulullah, sehingga kalau sudah kenal, tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau kita nggak kenal, gimana kita mau sayang, gimana kita mau cinta. Maka dari itu, hal yang paling utama adalah kita mengenal dulu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, kalau saya agak melebar sedikit, beliau adalah orang yang paling dermawan. Kalau udah memberi nih, ajwadun nas, orang yang paling dermawan, Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan, wala Rasulullah ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Rasulullah itu kalau sudah memberi nih, kayak angin berhembus. Ini kita nih kan di ruangan segini nih, ya, pakai AC. Ini untuk mendinginkan orang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 orang. Tapi kalau kita di luar, angin, itu kan nggak pakai hitung-hitungan. Nggak ada orang bayar listrik buat angin. Ya, yang ini ada kan? Ada juga pakai kipas. Ya. Kipas angin, itu juga bayar juga listriknya kan. Tahu nggak bedanya saya sama kipas? Kalau kipas itu bisa ngeluarin angin, kalau saya bisa ngeluarin angan. Selingan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Sampai kalau ada sahabat datang kepada Nabi Muhammad terus dia pulang lagi, itu dia bawa harta yang banyak. Ditanya, fulan ente dari mana? Pulang, berangkat tadi melarat, pulang kaya gitu kan? Ditanya, saya datang dari man iza yu'ti la yarshal fakr, dari orang-orang yang kalau memberi nggak takut miskin. Tuh Nabi Muhammad, kalau udah ngasih terus, nggak takut miskin boleh. Bahkan ada sahabat katakan, anfik ya Rasulullah, wala tagisya min dil arsy iglala. Berikan ya Rasulullah, jangan takut kemiskinan atas dirimu. Apa kata Nabi Muhammad? Bali yazdah, artinya bertambah terus. Nah tadi Rasulullah udah ganteng, fisiknya sempurna, qad khashi'a dzul jalal wa intaha ilaihil kamal, dengan karisma dan kemuliaan dan dengan puncak kesempurnaan beliau Nabi Muhammad SAW. Tampan, ganteng, dermawan, berakhlak mulia, diakui kawan maupun lawan pada ngefans sama Nabi Muhammad. Ini kawan maupun lawan. Kalau kita di ngefans sama fans kita itu normal, tapi kalau musuh kita ngefans itu yang susah. Jadi Pak Adnan, hal yang pertama kali kita lakukan untuk mencintai Nabi adalah kita harus kenal dulu, kenal Rasulullah. Kita baca sirah Nabi, kalau beli buku sirah Nabi, sejarah kehidupan Nabi. Yang kedua, mungkin kita kenali bentuk tubuhnya Rasulullah dengan membaca Syama'il Muhammadiyah atau karakter atau sifat-sifat tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin hal-hal itu yang mungkin bisa dikembangkan nanti, insya Allah. Dengan semakin tahu tentang Rasulullah, maka kita akan semakin cinta kepada beliau. Allahumma ja'alna minhum, amin. Ustaz, mau nanya, kalau misalkan untuk perempuan kan selalu ada halangan ya Pak Ustaz tiap bulan. Kalau untuk membaca sholawat itu, apa harus dalam keadaan suci atau misalkan sedang halangan juga tidak jadi masalah? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diharamkan ketika kita menstruasi atau haid itu adalah membaca Al-Quran dan memegang mushaf. Kalau membaca sholawat itu adalah bentuk zikir. Sholawat itu zikir. Sholawat zikir. Jadi bentuk zikir semuanya boleh. Yang nggak boleh adalah memegang mushaf dan membaca Al-Quran, sholat dan lain-lain. Tapi kalau membaca sholawat atau membaca zikir yang lain, maka diperbolehkan. Ya, gitu. Itu mungkin jawabannya simpel. Saya tambahkan lagi tadi. Kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Ya. Di sini mungkin yang nonton di sini mungkin ada yang cinta dengan artis Korea. Banyak atau yang ngefans sama artis TikTok. Kalau sama YouTuber nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Yuhsarul mar'u ma'a man ahab. Artinya kalau kita mencintai seseorang harus milih-milih. Karena nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai.
Ada siapa yang harus kita cintai paling pertama? Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena kalau kita dibangkitkan dengan orang yang dicintai dan kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, artinya kita di mana? Di dalam surga. Tapi yang bahaya kalau kita ngefans sama orang yang tidak seakidah. Kebayang kita dibangkitkan, terus kita berkumpul dengan orang yang non Muslim. Berarti kita tidak ada di surga. Masya Allah. Ini artinya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, cintailah Nabi Muhammad SAW, rindukan Nabi Muhammad SAW. Karena dengan rindu dan cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita akan dikumpulkan bersama dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pernah nonton Dilan ya? Kalau kata Dilan, rindu itu berat. Padahal yang berat itu bukan rindu. Apa tuh? Yang berat itu chat abu-abu yang tak kunjung membiru. Padahal membuat status 2 menit yang lalu. Sampai ada pantun. Apa tuh? Nonton Via Valen bikin aku nggak pernah malas. Padahal WA-nya online tapi chat aku nggak dibalas. Sakit. Itu sering banget kejadian. Masya Allah, kayak gitu ya intermezzo. Sambil teman-teman nyiapin sholawat, nyiapin pertanyaan, mungkin saya mau melantunkan satu sholawat buat BJB khusus. Sebagaimana syair yang tadi saya bawakan. Wa ajmalu minka lam taraka tu'ini wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli خلقت كما تشاء رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله صلى الله على النبي محمد ada kayak gitu. Ada macam ya, insya Allah kayak kulkas 4 pintu. Ya gitu, karena teman-teman tuh banyak yang bilang ke saya gitu. Misalnya kenapa kalau saya dengerin sholawat itu saya adem, saya nyaman dan pengen diulang-ulang terus. Kenapa? Sebetulnya bukan karena suara saya yang bagus, bukan karena muka saya yang ganteng, padahal emang. Itu karena yang saya sebut-sebut adalah namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling ganteng, orang yang paling fisiknya sempurna, orang yang paling harum, suaranya paling indah. Artinya kalau saya menceritakan orang yang seperti itu, saya akan kebawa keindahannya beliau SAW. Artinya orang-orang yang bersolawat, yang rajin baca solawat setiap hari, Allah akan muliakan dia dunia wal akhir. Insyaallah, mudah-mudahan kita jadi orang yang kayak gitu. Barangkali ada yang mau tanya sih. Ini dari mana? Tanya lagi, maaf nih.
Oh, Pak Adnan lagi. Pak Adnan, Masya Allah. Luar biasa beliau. Betul Pak Adnan, silakan. Pak Ustadz, maaf nih, kan sholawat itu ada banyak ya, kalau dengar-dengar tuh suka beda-beda gitu. Berapa banyak sih Ustadz jenis sholawat itu sendiri gitu kan? Terus sama satu lagi, boleh nggak sih sholawat itu diiringin sama alat musik kayak gitu? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Yang pertama, sholawat itu ada banyak sebetulnya. Nabi SAW mengajarkan kita sholawat asli namanya. Sholawat sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, kita udah tahu nih gimana cara salam kepadamu, tapi kita belum tahu gimana cara sholawat kepadamu. Rasulullah jawab, sholawat pada saya itu gampang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat itu adalah ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang namanya ungkapan kecintaan, sallallahu alaihi wasallam, dengan sebaik-baiknya ungkapan yang sebaik-baiknya yang kita tahu, artinya kita bisa mencontoh sholawat yang dikarang oleh para ulama, sholawat yang ada diriwayatkan oleh para muhaddisin, oleh para saleh. Sholawat itu ada banyak. Ada sholawat tibbil qulub, ada sholawat nariyah, ada sholawat ibrahimiyah. Ketika kita dalam sholat kan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu sholawat ibrahimiyah. Sholawat jumlahnya ada banyak. Jumlahnya saya nggak bisa pastikan, karena setiap ulama barangkali punya ungkapan tertentu dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Dan boleh selama ungkapan itu baik. Dikatakan dalam satu hadis, man sunna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah wa yunqasu min ujurihim syai'un. Orang yang membuat suatu perkara yang baik. Kalau khitabnya ini man, ya, man sunna sunnatan. Man itu artinya bukan Nabi Muhammad, tapi umatnya. Kalau khitabnya man, kita semua berarti. Kalau kita membuat suatu perkara yang baik di dalam agama, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala orang tersebut. Artinya, sholawat yang bagaimanapun itu boleh selama tujuannya adalah mahabbah di Rasulullah SAW, adalah cinta kita kepada Rasulullah. Kita nggak boleh nyembah Nabi Muhammad, tapi kita mencintai beliau boleh. Ya, bahkan orang yang paling selamat, yang paling beruntung adalah orang yang punya kadar kecintaan yang paling tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kata Rasulullah, ahibbuni li hubbillah, mencintai aku adalah wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku cinta Allah tapi nggak cinta sama Nabi Muhammad, bohong. Artinya kita harus mencintai Nabi Muhammad sebagaimana Allah mencintai Rasulullah SAW. Karena sholawat ini bukan amalannya manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dulu bersolawat bersama dengan para malaikat, baru kemudian memerintah kita bersolawat. Dalilnya mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan kalimat kata yusallu ini adalah fi'il mudhari yang bermakna berkesinambungan atau senantiasa atau terus menerus. Artinya Allah dan para malaikat nggak pernah absen dari salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, tinggal kita nih, umatnya Nabi Muhammad, masa nggak mau salawat kepada beliau? Dan yang selanjutnya, boleh nggak salawat diiringi dengan musik? Boleh selama musiknya itu musik yang membawa kita kepada rasa cinta, mahabbah kepada Rasulullah SAW. Bukan musik yang membawa kita kepada kemaksiatan, bukan musik yang membawa kita kepada lahun, yang menjadikan kita menjadi orang yang lupa diri. Pilihlah musik yang baik, musik yang santun, musik yang penuh akhlak, yang bisa mengiringi sholawat hingga masuk ke dalam khauf atau ke dalam jiwa yang merindukan. Kayak gitu. Karena musik ini adalah seni. Ulama berbeda pendapat tentang musik, tapi saya mengambil nas yang memang memperbolehkan musik selama musiknya itu adalah musik yang sopan, adalah musik yang penuh etika, musik yang penuh adab, yang menyampaikan rasa rindu kita semakin dalam. Seperti itu. Ya, gimana sih kiat-kiat dakwah tuh kiat-kiatnya seperti apa sih Pak Ustaz? Dakwah yang saya tahu di YouTube-nya bisa mencapai, kan sekarang nih subscribernya udah 2 juta nih Pak Ustaz.
Ya, kiat-kiat dakwahnya saya ya. Seperti saya tadi bilang, saya itu fokusnya adalah menyapu di tempat yang kotor. Ya, kita kalau nyapu kan di tempat yang kotor, nggak mungkin udah bersih sapuin lagi. Nah, gitu. Artinya adalah biarkan masjid, majelis yang berdakwah, para alim ulama, para guru-guru saya. Nah, tugas-tugas recehan kayak saya nih, orang-orang yang ilmunya pas-pasan biasanya, adalah nyapuin tempat-tempat yang kotor nih. Artinya sosmed itu kotor sebetulnya. Sosmed itu penuh dengan maksiat yang saya lihat. Kalau kita tahu di sosmed tuh banyak postingan-postingan negatif, postingan-postingan buka aurat, postingan riya, postingan-postingan provokasi, fitnah, gibah tuh ada di sosmed semua. Artinya saya pengen mengenalkan sosoknya Nabi Muhammad SAW di sosial media, supaya sosial media ini dinikmati oleh para orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Karena niat seperti itu, yang saya populerkan adalah manusia yang paling populer. Siapa? Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling populer. Kenapa saya bisa nyampe 2 juta subscriber? Karena saya mempopulerkan orang yang paling populer, Nabi Muhammad SAW, sehingga kepopulerannya Nabi Muhammad ketetesan pada saya. Sehingga orang-orang yang melihat saya seolah melihat apa yang saya sampaikan ada diri Nabi Muhammad di dalam yang saya sampaikan itu, melalui sholawat-sholawat, melalui nasihat-nasihat kayak gini, sehingga orang-orang bisa mengenal Nabi Muhammad melalui saya, melalui channel saya. Alhasil Allah kasihlah kemuliaan itu, Allah kasih nama besar itu karena tetesan dari nama besar Rasulullah SAW. Kayak gitu kiat dakwahnya. Luar biasa Pak Ustaz. Apalagi sekarang tuh kan zamannya teknologi ya. Jadi betul gitu harus bisa masuk ke internet juga ya lihat. Apalagi zaman pandemi gini kan lewat jejaring sosial media kan. Tadi ada yang ngedebat saya, bukan ngedebat ya, dia tidak sependapat tentang TikTok. Ada yang bilang bahwa Gus Ali, kenapa main TikTok? Saya main TikTok. Oh, main TikTok. Kenapa main TikTok? Kan TikTok itu haram. Gitu. Saya berpikir, apa yang salah dengan TikTok? TikTok, YouTube, Instagram itu sama aja sebetulnya. Dia itu adalah aplikasi yang kalau kita gunakan baik, dia akan jadi baik. Kalau kita gunakan jelek, dia akan jadi jelek. Gitu. Kalau TikTok tidak diisi, saya TikToknya sholawatan. TikToknya tahu saya kayak gini. Jadi saya nggak joget-joget, nggak balik. Jadi kalau TikTok tidak diisi dengan hal-hal positif, tidak diisi dengan sholawat, tidak diisi dengan tausiah, lalu siapa yang mau nyelamatin para pengguna TikTok dari joget-joget buka aurat? Ayo, siapa yang mau nyelamatin? Kita mau bilang TikTok haram, TikTok nggak bakal ditutup. Mau kita sampai ngebusah, kita ngomong TikTok haram, nggak bakal ditutup TikTok. Tapi penggunanya akan semakin banyak dan semakin bermaksiat di dalam TikTok. Nah, tugas kita nih, pendakwah muda, kita masuk ke dalam situ, lalu kita tularkan konten-konten positif di situ, supaya para pengguna TikTok atau pengguna YouTube, pengguna Instagram yang belum benar nih, jadi benar, gitu. Tujuannya gitu, kita dakwah sebisa kita. Jangan dakwah yang susah-susah. Kita mikir, wah saya mau belum mampu dakwah. Kalian sholawatan di TikTok tuh udah dakwah. Kalian sholawatan di Instagram itu udah dakwah. Sampaikan, hei kalian jangan joget-joget di TikTok, itu dakwah. Haram buka-buka aurat di TikTok, itu dakwah. Kayak gitu teman-teman. Jadi semua aplikasi itu kayak pisau. Pisau mau dibuat masak, jadi manfaat. Bapak. Mau dibuat bunuh orang, bisa. Jadi gimana kita aja menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi itu nggak ada yang salah. Yang salah adalah para penggunanya. Balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Mau dipakai seperti apa, mau diurus kayak gitu. Ustaz, ada yang mau ditanyakan sedikit Ustaz. Ya. Saya pernah baca buku sholawat. Ada sholawat-sholawat yang diarahkan untuk tujuan kita gitu Ustaz. Ya, sholawat sholat tariyah misalnya kita 1000 kali bisa untuk mencapai tujuan kita, apa yang kita inginkan gitu. Itu Ustaz. Mungkin saya langsung jawab aja. Ya. Pak Gunawan, seperti yang Rasulullah SAW sabdakan tadi,
ad-du'a'u mahjubun hatta yusalliyad da'i 'alan nabi. Doa kita terhalang manakala kita belum bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad, apalagi salawatnya banyak, doa kita pasti mustajabah. Karena doa yang dibuka dengan salawat Nabi, maka doa itu tidak akan tertolak dari Allah Subhanahu wa taala. Mau kapan itu doa dikabul, insya Allah doa itu akan terkabul. Tadi juga saya sampaikan, amal ibadah kita yang lain itu bainal qubul tarattiha, antara diterima dan ditolak. Illa salat ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kepada Rasulullah SAW, ini pasti sampai, pasti diterima, pasti jadi pahala salawat Nabi. Artinya kalau kita memperbanyak salawat untuk dikabulkannya hajat, ini boleh, ya, boleh. Ini bahkan Nabi Muhammad pernah satu ketika Rasulullah SAW ada cucunya Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa ibn Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cucunya Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan setiap tahunnya mendapatkan kiriman dari Sayyidina Muawiyah, kiriman uang yang banyak, uangnya dibagi-bagikan lagi sama Sayyidina Hasan. Tapi ada satu tahun yang kiriman itu nggak datang. Ini Sayyidina Hasan udah bingung. Sedangkan rakyatnya pada minta, ada yang udah nyindir, ada yang udah minta, bahkan mereka dengan kebutuhan masing-masing. Sayyidina Hasan bingung, ingin menulis surat kepada Sayyidina Muawiyah. Ketika Sayyidina Hasan mau nulis surat kepada Sayyidina Muawiyah, beliau ketiduran, sama kayak tadi, lagi sholat tiduran. Ketika ketiduran, di dalam mimpi Sayyidina Hasan, cucunya Nabi, ketemu sama Nabi Muhammad di dalam mimpi. Ditanya, ya Hasan, mau apa engkau? Mau nulis apa? Ya, diceritakan ini ya Rasulullah, kok kiriman gak datang kayak gitu ya. Akhirnya dikasih doa sama Nabi Muhammad. Doanya itu, Allahumma kadzif fi qalbi raja'ak wa qata' raja'i amman siwak hatta la arjua ahadan ghairak. Artinya, ya Allah, tanamkan di dalam hatiku rasa berharap hanya kepada Engkau, dan hilangkan di dalam hatiku rasa berharap kepada selain Engkau. Hatta la arjua ahadan ghairak, hingga di dalam hatiku tidak tersisa kecuali hanya berharap kepada Engkau. Diajarkan doa seperti itu, lalu diamalkan oleh Sayyidina Hasan. Gak lama datang surat dari Sayyidina Muawiyah, surat permintaan maaf bahwa kiriman uang itu datangnya telat, dan kirimannya datang 2 kali lipat. Nah, ini bagi teman-teman yang punya hajat terutama, ini doa dari Nabi Muhammad. Doa Nabi Muhammad diamalkan oleh cucunya Nabi Muhammad. Allahumma kdzif fi qalbi raja'ak wa qata' raja'i amman siwa hatta la arjua ahadan ghairak. Ya Allah, tanamkan di dalam hatiku rasa berharap hanya kepada Engkau, dan hilangkan di dalam hatiku rasa berharap kepada selain Engkau. Dan ya Allah, cukupkan aku dengan perasaan bahwa hanya Engkau yang ada di dalam hatiku dan harapan. Kayak gitu teman-teman. Jadi boleh kita itu membaca sholawat untuk terkabulnya hajat, karena sholawat adalah salah satu wasilah atau perantara kita mencapai dikabulkannya hajat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi doa boleh diamalkan. Itu doa ketika kita dalam kesulitan, ketika kita punya hajat, boleh dibaca sebanyak-banyak. Allahumma qadzif fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Saya mendapatkan doa ini dari guru saya Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau sampaikan doa itu, doa yang diamalkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa ibn Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah gampangkan doa hajatnya dikabulkan.